Shalom. Selamat datang di ibadah online GBI Petukangan House of Happiness. Untuk info persembahan, baik itu perpuluhan, persembahan umum, dan persembahan ucapan syukur serta diakonia, dapat Bapak Ibu lihat di layar saat ini. Untuk tertib administrasi, bukti persembahan mohon difoto lalu dikirimkan melalui WhatsApp ke nomor 0822 9900 8683. Akhirnya, kami mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, pada Voice of Pentecost hari ini kita akan membahas teguh berdiri karena ketulusan. Kata tulus atau integritas dalam Mazmur 41 berasal dari kata dasar Ibrani yaitu tom yang diterjemahkan sebagai tidak ada niatan jahat atau motivasi ingin mencederai orang lain. Secara manusia, kita menganggap wajar kalau kita dapat membalas orang-orang yang menyakiti atau mengkhianati hati kita. Bahkan Raja Daud dengan segala kelebihannya pun mencurahkan isi hatinya dengan memohon belas kasihan dan meminta Tuhan membelanya. Daud merasa layak memberikan hukuman dan membalas orang-orang yang memusuhinya. Namun Tuhan menjawab doa Daud dengan cara yang berbeda. Dalam Mazmur 41 ayat 13 berkata, "Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya." Kata ketulusan dalam English Standard Version adalah integrity, di mana kata tersebut mengandung arti Tuhan menopang Daud sehingga dapat teguh karena ketulusan atau integritas Daud. Tuhan meneguhkan Daud bukan untuk membalas dendam kepada musuh-musuhnya, melainkan ketulusan hati Daud untuk mengasihi musuh-musuhnya. Pengertian dalam ayat ini merupakan titik balik Daud. Daud menyadari bahwa pertolongan, kekuatan, dan perkenanan Tuhan datang karena ketulusan atau integritas Daud di mata Tuhan, bukan karena nafsu untuk melakukan pembalasan. Selain Daud, ada tokoh-tokoh di Alkitab yang berjalan atau hidup dalam integritas dan mendapatkan pertolongan Tuhan. Mari kita bahas. Yang pertama, Yusuf. Yusuf adalah orang muda yang mempertahankan integritasnya. Yusuf mengalami berbagai pengalaman yang buruk, namun Yusuf selalu berjalan dalam ketulusan hati. Ia mengalami kemenangan atas hal-hal yang buruk. Ketika dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak, ia dapat memilih untuk menyalahkan saudaranya, menyalahkan situasi, bahkan menyalahkan Tuhan. Ketika digoda oleh istri Potifar, Yusuf tetap berdiri teguh dalam integritas, menolak godaan untuk berbuat dosa. Akibatnya, Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara pun, Yusuf tetap disertai Tuhan, karena senantiasa menjaga integritasnya. Ketika kepala penjara melihat bagaimana Yusuf bekerja dan mengelola segala sesuatu, ia mempercayakan semua pekerjaan kepada Yusuf. Demikian pula saat Yusuf bisa menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti, dan tafsir mimpi itu digenapi, namun juru minuman melupakan Yusuf yang telah menolongnya. Pada saat yang tepat, Yusuf diteguhkan oleh Tuhan untuk berbicara di depan Fir'aun dan menafsirkan mimpi Fir'aun. Tuhan memiliki cara dan waktu yang tepat untuk mempromosikan Yusuf, orang yang hidup dalam ketulusan hati. Kita pun dapat ditolong Tuhan jika kita tetap teguh berdiri dalam ketulusan hati kita. Tokoh Alkitab yang kedua yaitu Daniel. Sebagai orang buangan yang ditawan di Babel, Daniel harus menuruti semua aturan Babel termasuk dalam hal makan dan minum. Namun Daniel memilih untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman yang disantap raja. Itulah integritas. Sebagai hasilnya, Tuhan mengaruniakan kesehatan, pengetahuan, dan kepandaian, bahkan kecerdasan 10 kali dari orang-orang lain. Dalam 2 Korintus 7 ayat 1,
kita juga diminta untuk menjauhkan diri dari perbuatan cemar, seperti pesta pora, mabuk-mabukan, kata yang sia-sia, dan menempatkan kesuksesan duniawi di atas Tuhan. Kita percaya orang yang menjaga hidupnya kudus akan diberkati Tuhan. Selain Daniel memilih untuk tidak mencemarkan hidupnya, dia memilih untuk tetap hidup dalam integritas dengan menyembah Tuhan 3 kali sehari, sekalipun ancamannya dicebloskan ke dalam gua singa. Dari kisah kedua tokoh ini, kita belajar bahwa orang yang tulus atau berintegritas bukan hanya mendapat topangan atau perlindungan supaya dapat berdiri teguh, tetapi juga mendapat tempat yang pasti dalam hadirat Tuhan selama-lamanya. Hari ini kita pun diminta untuk konsisten menyembah Tuhan sekalipun tidak ada yang mengawasi. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita masih konsisten menyembah Tuhan secara pribadi dan masih bersemangat beribadah secara online? Saya berdoa di tahun integritas ini kita dapat melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus dan menjadi berkat untuk kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastrit. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memperkatakan Mazmur 91 dengan iman percaya. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah akan melepaskan engkau dari jerah penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tudung kau kalahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Dalam Tuhan, mari kita memuji-muji Tuhan hari ini. Persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji, masuk dalam gerbangnya Tuhan. Haleluya! Mari masuk gerbangnya Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur,
syanda sikia lalalabaya lanase. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Masuk dalam hadirat Tuhan. Merasakan segala kemurahan-Mu Tuhan menyertai seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan di hadapan-Mu. Pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan menjadi doa di hadapan Engkau ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Biar hanya nama-Mu ditinggikan, dimuliakan dalam seluruh kehidupan kami. Terpuji-puji Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan
Haleluya Yesus. Haleluya syanda kaya larabaya nabaya nabaya nabaya. Haleluya syanda kaya bayana sadaya. Haleluya Yesus. Haleluya syanda kaya bayana sadaya Yesus. Haleluya Yesus. Oh Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu ternyata dalamku. Haleluya Yesus. Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu ternyata dalamku. Engkau Tuhan, pujianku. Engkau Tuhan, kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu ternyata, hingga kemuliaan-Mu ternyata, hingga kemuliaan-Mu ternyata Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan judul dari pembicaraan firman Tuhan adalah Badai COVID-19 pasti berlalu. Nah, sebelum kita mulai dengan mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas pemeliharaan kehidupan yang Kau berikan padamu hari-hari ini Tuhan. Di dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, Engkau tetap memelihara kehidupan kami. Mari Roh Kudus kuatkan kami Tuhan, sehingga kami dapat melawan kuasa-kuasa gelap yang membawa COVID-19 ini untuk menghancurkan manusia. Kami serahkan seluruh Tuhan kekuasaan ini dalam tangan penguasaan-Mu Tuhan Yesus. Urapi kami semuanya, urapi untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari ini kita banyak mengalami penderitaan-penderitaan karena COVID-19 sampai dengan hari ini masih berlangsung, yang menyebabkan seluruh penduduk dunia menderita, bukan hanya di Indonesia tetapi di dunia. Dan dalam segala kehidupan mereka, semua orang merasakan penderitaan ini. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita, harus memiliki iman yang teguh bahwa pandemi bukan segala-galanya. Ada kuasa yang sanggup untuk mematahkan kuasa badai COVID-19 ini. Tuhan Yesuslah yang memiliki kuasa atas segala-galanya. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Matius pasal yang 8, mulai dengan ayat yang ke-23, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ini adalah contoh bagaimana Tuhan Yesus memelihara murid-muridnya. Dalam ayat yang ke-26, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Orang yang kurang percaya berarti tidak memiliki iman. Iman itu tergantung kepada firman Tuhan. Seperti ada tertulis dalam Roma 10 ayat yang ke-17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Murid-murid yang ada di dalam perahu tidak memiliki iman untuk menghentikan angin badai. Sebagaimana tertulis dalam ayat, "Kamu, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, 'Tuhan, tolonglah, kita binasa.'" Tuhan Yesus bangun, kemudian Tuhan Yesus membentak angin dan danau itu menjadi teduh. Tentu saudara, hardikan ini tidak ditujukan kepada barang yang mati, tetapi kepada yang menguasai angin dan badai pada waktu itu, yaitu iblis, kuasa yang tidak kita lihat. Sebab di balik angin badai, iblislah yang membuatnya. Setelah dibentak menjadi teduh, ternyata benar setan-setan yang ada di laut itulah yang membuat angin ribut. Demikian juga dalam kesukaran-kesukaran yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Karena itu Petrus mengatakan dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 7, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Pemeliharaan Allah di tengah kesulitan setiap peristiwa yang menimpa anak-anaknya adalah suatu kebenaran yang ditekankan dalam firman. Karena itu harus diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Kita harus berdoa. Mazmur 55 mengatakan, "Berilah telinga ya Allah kepada doaku. Janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas, karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik. Sebab mereka
menimpakan kemalangan kepadaku, dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika menghadapi pencobaan yang terlalu berat untuk ditanggung seperti pandemi sekarang ini, Allah mengajak kita untuk menyerahkan beban dan kekhawatiran kita kepadanya. Seperti juga ketika murid-murid Tuhan merasa khawatir dengan angin ribut yang melanda perahu yang mereka tumpangi. Ketika itulah murid-muridnya membangunkan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus menghardik angin itu dan angin itu berhenti. Sekali lagi saya katakan, murid-muridnya membangunkan Tuhan Yesus dan dia menghentikan angin ribut. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, milikilah iman yang takut. Badai corona pasti berakhir dalam nama Yesus. Mari kita miliki iman seperti ini. Badai COVID-19 pasti dalam nama Yesus berakhir. Yakobus pasal 5 mengatakan, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang yang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para panatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengoleskan dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa, perhatikan saudara, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Saudara yang dikasihi Tuhan, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Kata ketekunan menunjukkan kepada ketabahan dalam situasi pencobaan apapun, termasuk COVID-19 yang kita hadapi tanpa kehilangan kepercayaan kepada Allah. Ketekunan itu lahir dari iman yang berkemenangan, sehingga akhir di tengah-tengah penderitaan. Hasil dari tindakan Allah terhadap Ayub menyatakan bahwa di dalam setiap kesukaran Ayub, Allah sangat memperhatikannya dan dengan penuh kemurahan menyokong dia. Yakobus ingin kita tahu bahwa Allah memperhatikan seluruh umatnya dan bahwa di dalam penderitaan mereka, dia akan memelihara mereka dengan kasih dan kemurahan. Saudara dikasihi Tuhan, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang bergembira, baiklah ia menyanyi. Pada saat mengalami kesulitan, kesusahan, dan sakit, Alkitab mengajak kepada kita, semua orang untuk mencari kekuatan, penyembuhan dari Allah melalui doa. Karena itu dekatilah Tuhan Yesus. Dia akan mewakili Anda semua di hadapan Allah Bapa, memohon syafaat bagi Anda dan memberikan kemurahan, kasih karunia untuk menolong pada saat-saat yang perlu. Imanilah firman Tuhan dengan sungguh-sungguh
serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kekhawatiran masalah apa? Kekhawatiran masalah sakit penyakit, kekhawatiran masalah pendapatan, keuangan, kekhawatiran mengenai keluarga, kekhawatiran. Karena kita harus lockdown, kita harus ada di rumah isolasi, mandiri. Walaupun itu tidak semua orang. Namun demikian, itu menimbulkan satu kekhawatiran. Jadi mari saudara, peganglah iman yang teguh, berdoa. Yakobus bicara tentang penyakit jasmania seperti COVID yang diderita Ayub. Dalam menghadapi kesulitan hidupnya, yang terpenting adalah doa. Doa yang efektif harus dipanjatkan dalam iman. Tuhan akan menjawab iman Anda sesuai dengan apa yang Anda mohonkan kepadanya. Mungkin Anda merasa di dalam Mazmur 42 mengatakan, jiwaku tertekan dalam diriku sebab aku takut. Sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Tetapi Anda harus sebagai orang percaya mengatakan, sesungguhnya aku percaya, aku melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur mengatakan di dalam Mazmur ayat 42 ayat 7 tadi, jiwaku tertekan. Orang yang haus akan Allah dan mendambakan manifestasinya yang lebih besar dari kehadirannya mungkin mengalami penundaan. Namun orang percaya yang setia akan terus merasa dahaga dan mencari Allah. Tuhan berjanji untuk memberkati mereka yang dahaga dan lapar akan kebenaran daripada puas hanya dengan sesuatu yang bukan berkat Allah yang penuh. Di tengah-tengah diamnya Allah, kita harus terus maju untuk mengenal Allah dan mengalami uluran Roh Kudus secara lebih besar. Saudara tahu, hari-hari ini adalah hari di mana pencurahan Roh Kudus sedang terjadi. Roh Kudus masuk di dalam kehidupan kita, memimpin kepada kehidupan yang sempurna. Karena itu saudara, di dalam Anda berdoa, berbicaralah kepada Roh Kudus. Tuntun, Tuhan tuntun hidup saya, tuntun. Kalau saudara mengalami satu kesukaran, tanyakan ke dalam. Roh Kudus pasti akan menjawab. Kita tidak boleh merasa puas, tetapi berharap penuh kepada Allah dan mengandalkan kasih-Nya yang tidak pernah gagal. Mengandalkan Allah dan mengalami kebaikannya secara pribadi sangat diperlukan untuk ketekunan kita dalam iman kita hari demi hari. Selaku orang percaya, kita sedang mengalami pencobaan berat. Namun tidak ada yang dapat membuat kita putus asa dan kalah selama kita terus memandang kepada Allah dengan iman dan pengharapan. Di tengah kegelapan, kita harus menantikan Tuhan, menghampiri Dia setiap saat, dan tetap teguh dalam roh kita. Maka kita yakin bahwa waktunya akan tiba. Allah akan menyatakan kebaikannya kepada kita, dan semua orang percaya Dia akan menghentikan COVID-19 ini. 1 Tesalonika 1 ayat 5. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan Roh Kudus dan dengan satu kepastian yang kokoh.
dengan kekuatan oleh Roh Kudus. Berita Injil disampaikan kepada orang yang menaati firman Allah. Ini adalah satu kepastian yang kokoh. Orang yang percaya berita ini adalah orang yang menaati firman Allah dan melakukan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka mendapatkan kepastian pembebasan dari kuasa-kuasa gelap, kuasa-kuasa setan, seperti yang dihardik oleh Tuhan Yesus. Kesembuhan dari sakit dengan mujizat Roh Kudus. COVID-19 pasti musnah di Indonesia. Jangan lagi merasa tertekan. Andalkan Tuhan Yesus. Andalkan Tuhan Yesus. Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Satu-satunya cara untuk melenyapkan kekhawatiran kita adalah doa. Kita harus berdoa. Pertama, oleh doa kita memperbaharui kepercayaan kita dalam kesetiaan Tuhan dengan menyerahkan segala kecemasan dan persoalan kita kepada Dia yang memelihara kita. Mari kita lakukan setiap hari. Nyatakan kepada Tuhan. Yang kedua, damai sejahtera Allah akan mengawal hati kita dan pikiran kita sebagai akibat dari persekutuan kita dengan Yesus Kristus. Yang ketiga, Allah menguatkan kita untuk melakukan segala perkara yang Ia inginkan dari kita. Yang keempat, kita menerima rahmat, kasih karunia, dan pertolongan pada waktu kita memerlukannya. Yang kelima, kita yakin bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Yang keenam, jangan menyerah sampai kita melihat Tuhan bekerja. Bukan Tuhan sengaja mengulur-ulur waktu, tetapi Ia tahu bahwa yang tepat dan terbaik bagi kita. Waktu Tuhan itu tidak pernah terlambat dan terlalu cepat. Janji Tuhan adalah Yeremia pasal yang ke-33 ayat 6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Lihat saudara yang dikasih Tuhan. Aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Ini janji Tuhan kepada kita semuanya. Mari kita imani. Teguh berpikir. Teguh kepada firman Tuhan. COVID-19 pasti berlalu. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Imani saudara dan keluarga. Doa setiap hari. Baca firman setiap hari. Supaya iman kita lebih kuat. Doa setiap hari. Amin, saudara. Mau? Mari, lakukan. Lakukan. Berdoa setiap hari. Membaca firman setiap hari. Teguhkan. Tuhan akan mendatangkan kesehatan dan kesembuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau adalah satu-satunya yang kami himbau, yang kami pergantungkan kehidupan kami kepadamu Tuhan. Engkaulah hidup kami.
Engkaulah yang menuntun hidup kami. Kehidupan kami hanya ada padamu. Engkaulah yang mengatur kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur pada hari-hari ini. Kau ada di dalam kami. Roh-Mu yang kudus menuntun kehidupan kami, memelihara kami untuk lebih dekat kepadamu, Tuhan. Kami serahkan seluruh keluarga kami dalam tangan penguasaan-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau akan memelihara kehidupan kami, dan Roh-Mu yang kudus akan menuntun kami untuk menolak, menghancurkan kuasa gelap dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan penguasaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari Tuhan berkati, urapi mereka, urapi semuanya Tuhan. Urapi Tuhan anak-anak-Mu yang setia dan taat, untuk berdoa dan memuji-muji Engkau Tuhan. Urapi dia, teguhkan. Mari Roh Kudus teguhkan kekuatan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik dan sangat baik. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami, ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemerintahan Indonesia di bawah Pak Jokowi, kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang terimalah berkat Tuhan, kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.